Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya di kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa untuk mempelajari kitab Al-Lu'lu' Al-Marjan. Mari kita awali kajian kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Nabi SAW menyembunyikan atau menyimpan syafaat untuk umatnya di hari kiamat. Ya. Hadis Abi Hurairah, hadis Abu Hurairah. Qala, beliau menyatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun. Setiap nabi itu memiliki doa. Yang dimaksud doa di sini da'watun mustajabah, doa yang mustajabah. Fa uridu insyaallah, dan aku ingin insyaallah an akhtabiya da'wati syafa'atan, dan aku menginginkan menyimpan doaku itu sebagai syafaat li ummati, untuk umatku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi para nabi Allah Subhanahu wa taala ini diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya adalah mereka memiliki doa-doa yang mustajabah. Dan doa-doa para nabi itu telah diucapkan di dunia ini, ya. Seperti Nabi Nuh itu mendoakan umatnya, doa pamungkasnya itu, ya Rabbi la tadar minal kafirina dayaron. Nah, contohnya. Tapi tidak semua itu disampaikan di Al-Quran. Yang jelas Nabi menjelaskan bahwa para nabi Allah Ta'ala ini sudah mengeluarkan doa-doa yang mustajabah bagi umatnya. Fa'uridu insyaallah, maka saya ingin, ya, kalau sesuatu ini akan terjadi, ya, sesuatu yang akan dilakukan, maka tata keramanya yang paling bagus adalah dengan mengucapkan insyaallah. Kenapa? Karena Nabi pernah ditegur oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi, wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasyaallah. Janganlah kamu wahai Muhammad mengatakan aku akan kerjakan ini besok, tapi katakanlah dengan kalimat insyaallah, ya. Kemudian Nabi menyatakan di sini, ya, an ahtabiya da'wati syafa'ah, ya, bahwa aku ingin, ya, menyimpan doaku itu sebagai syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan li ummati, untuk umatku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak. Jadi di antara keyakinan kita, ya, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis ini, bahwa Nabi Muhammad SAW ini memiliki apa? Keistimewaan untuk memberikan
syafaat sebagaimana hadis-hadis yang lalu ya, yang telah kita sampaikan, yang panjang itu ya. Ya. Oleh karena itu amalan apa kiranya yang bisa mendatangkan syafaat itu ya. Ya. Yang pertama adalah kita menjawab azan dan berdoa setelah azan ya. Jadi kata Rasulullah, apabila ada muadzin dan berazan maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin, kecuali ila hayy alataini, kecuali ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jawab dengan la haula wala quwata illa billah ya. Kemudian berdoalah, Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudah alladzi wa'adtah, kan gitu ya. Maka Nabi menyatakan halat lahu syafaati, halal baginya syafaatku, halal baginya syafaatku, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memurnikan tauhid ya. Memurnikan tauhid, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Jadi kalau orang yang syirik itu sudah hancur segalanya, Pak. Orang yang syirik akbar itu. Maka ketika orang ini ingin mendapatkan syafaat, dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bertanya, "Man as'adun nas bi syafa'atika?" Siapa orang yang paling beruntung sehingga dia mendapatkan syafaatmu? Nabi menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari dalam hatinya. Khalisan itu keyakinannya tidak bercampur apa-apa ya, kecuali hanya semata-mata dia melakukan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada juga satu hadis yang berkaitan dengan salawat itu. Siapa ya Rasulullah orang yang paling dekat denganmu pada hari kiamat kelak? Di antaranya adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Nah, jadi sebab-sebab, dan bahkan syafaat Nabi itu bisa diperoleh orang-orang yang melakukan dosa besar. Syafaati lil kabair ya min ummati. Syafaatku itu juga bisa membantu menolong orang-orang yang melakukan dosa besar di kalangan umatku. Tapi syafaat yang diceritakan dalam hadis yang lalu adalah syafaat udma, syafaat yang paling besar, yaitu syafaat berupa doa Nabi supaya pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya ya. Sebenarnya kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan pada asalnya pertolongan atau syafaat itu milik Allah saja. Walillahi syafa'atu jami'an, dan milik Allah seluruh syafaat. Tapi kemudian Allah Ta'ala memberikan syafaat itu kepada makhluknya yang mulia. Dengan izinnya baru Nabi bisa memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Maka orang yang diridai, siapa yang diberi syafaat, itu adalah orang-orang yang tidak mencampur keyakinannya dengan keyakinan selain hanya kepada Allah Ta'ala. Itu syarat mutlak. Ngerti sih? Karena tauhid itu pondasi. Maka pondasi itu harus dikokohkan, harus dibersihkan betul. Oleh karena itu jenengan kan diperintahkan kan di Al-Qur'an surat Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisina itu memurnikan agama ini hanya semata-mata untuk Allah Ta'ala. Paham ya? Makanya jangan sampai cacat tauhidnya. Oleh karena itu kalimat la ilaha illallah yang murni itu bisa memasukkan surga. Sekalipun orang itu belum beramal apa-apa. Ya, sebagaimana kisah orang Yahudi yang sakit dijenguk Nabi,
Lalu dikatakan padanya, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu dia memandang ayahnya. Lalu dia mengatakan, ayahnya mengatakan, ini taatilah Abu Qasim itu. Abu Qasim itu adalah Nabi Muhammad, ya, karena anak pertamanya Al Qasim. Lalu dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi langsung berdoa. Setelah dia meninggal, Nabi berdoa, segala puji bagimu ya Allah yang telah menyelamatkan dia dari azabmu. Ya, itu ya. Makanya lakinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang hendak mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ini hebatnya la ilaha illallah. Lesan yang banyak mengucapkan la ilaha illallah ini ibaratnya memperbarui imannya dan pernyataan, ya, sumpah dia untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Ngerti nggih? Makanya ini perlu belajar terus tauhid dalam artian bukan teoritik, tapi betul-betul kita berusaha untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala dengan senantiasa memurnikan kalimat la ilaha illallah dalam segala ibadah kita. Yang berikutnya hadis nomor 122. Hadisu Anasin, hadis Anas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala, dia menyatakan, kullu nabiyyin sa'ala su'alan. Setiap nabi telah meminta, ya, kepada Allah dengan satu permintaan. Ya. Maksudnya dia telah berdoa kepada Allah. Au qala, atau beliau mengatakan likulli nabiyyin da'wah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajabah. Fada'a qad da'a biha fastujibat. Mereka sudah berdoa dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'altu da'wati syafa'atan. Aku akan jadikan doaku ini sebagai syafaat. Li ummati, bagi umatku. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Dari hadis ini sudah menunjukkan kepada kita begitu cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada panjenengan semua. Ya, makanya wajib kita mencintai beliau. Di dalam satu kitab, ya, atau kutaib, ya, buku kecil, ya, yang menceritakan tentang pesan akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau wafat, yang diucapkan ada dua pesannya. Yang pertama itu panjenengan disuruh menjaga salat. Yang kedua beliau mengatakan ummati, ummati, umatku, umatku. Ya, ini betul-betul Nabi itu adalah seseorang yang sangat cinta kepada kita semua. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 100 berapa? 28 atau 82. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi punya sifat bil mu'minina raufur rahim. Yang penyantun lagi penyayang. Makanya jenengan itu, ya, kalau kita baca hadis-hadis itu, alangkah luar biasanya Nabi SAW itu kepada kita. Sampai ketika kaum muslimin umatnya ini lewat di sirat itu, beliau mengatakan, ya, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Selamatkanlah umatku. Nih, paham ya? Dengan mengenal pribadi Rasulullah yang begitu cinta kepada kita, sudah sempatasnya kita orang yang selalu mengidolakan beliau. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 31, ya. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, atau, ya, di dalam surah Hujurat, ya, ayat 21, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Surat Taubah ayat berapa, Pak? Itu hampir akhir itu. Hampir akhir pokoknya. Iya. Pokoknya jangan terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Pun kepanggih dereng. Pokoknya jangan entek pun. Dereng kepanggih, mikir sari pun.
Nggih, kula lajengaken nggih, saged diterami nggih penjelasanipun nggih. Bab ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya. Bab ini menjelaskan tentang firman Allah wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang dekat. Jadi Nabi diperintahkan untuk memberi peringatan kepada kerabatnya. Panjenengan juga demikian. Kenapa? Perintah kepada Nabi hakikatnya juga perintah kepada umatnya. Ya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallah, ketika Allah taala menurunkan ya firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat dekatmu. Jadi kita itu punya kerabat. Kerabat itu siapa? Ya Pak Le, Bule, ponaan, ya. Itu adalah kerabat. Lah saat itu beliau mengatakan qala ya ma'syara Quraisy, wahai segenap orang Quraisy. Au kalimatan nahwaha, atau kalimatan sepertinya. Ya. Jadi beliau memanggil ishtarau anfusakum, tebuslah diri kalian, belilah diri kalian. La ugni ankum minallahi syai'a, saya tidak akan mampu menyelamatkan diri kalian dari adab Allah sedikit pun. Anaknya juga disuruh, ya Fatimatu binta Muhammadin, wahai Fatimah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini ma syi'ti min mali, silakan kamu minta apa saja hartaku ini, kata Rasulullah. Sekarang minta aja apa yang kamu inginkan dari hartaku. La ughni anki minallahi syai'a, ya, karena aku tidak akan mampu menyelamatkan Anda dari siksa Allah sedikit pun.